Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi atau metode perubahan bilangan oksidasi PBO, di mana reaksinya adalah MnO4- ditambah C2O4 2- menghasilkan Mn2+, dan juga CO2. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas ini dalam suasana asam. Nah, sekarang kita akan bahas dalam suasana basa. Nah, untuk yang pengen tahu gimana caranya menyetarakan reaksi ini dalam suasana asam, linknya ada di deskripsi ya. Nah, kita lanjut yang suasana basah. Nah, langkah penyetaraannya seperti biasa. Yang pertama adalah menentukan biloks masing-masing atom, sehingga kita tahu bahwa mana atom yang mengalami reduksi dan juga yang mengalami oksidasi. Dan langkah kedua itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan cara menambahkan koefisien. Ketiga itu menentukan kenaikan dan juga penurunan bilangan oksidasi. Jadi kita tentukan perubahan biloksnya. Nah, langkah keempat itu menyetarakan kenaikan dan juga penurunannya dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Yang kelima itu menghitung jumlah muatan, dan juga jika muatannya tidak setara, maka perlu ditambahkan ion H+ jika reaksinya dalam suasana asam, dan ion OH- jika reaksinya dalam suasana basa. Dan langkah ketujuh itu menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, langkah pertama, kita tentukan biloks masing-masingnya ya. Nah, untuk MnO4- di mana biloks O adalah -2, -2 dikalikan 4 berarti -8. 8 dikurangkan 1, ini karena ada muatannya 1, berarti biloks Mn adalah +7. Nah, untuk C2O42- biloks O adalah -2, -2 dikalikan 4 berarti -8. 8 dikurang 2 berarti +6. +6 dibagikan 2 karena C-nya ada 2 di sini berarti 1C itu biloksnya adalah +3. Oke, untuk Mn2+, maksudnya itu biloksnya adalah +2. Untuk CO2, biloks O adalah -2. Oke, biloks O -2. Nah, -2 dikalikan 2 berarti -4 sehingga biloks C di sini adalah +4. Nah, seperti itu kita sudah menentukan biloks masing-masing atomnya. Nah, kita sekarang tahu bahwa yang mengalami perubahan biloks adalah Mn dan juga C, di mana Mn berubah biloks dari +7 menjadi +2. Berarti Mn ini mengalami penurunan biloks atau disebut juga dengan mengalami reaksi reduksi. Oke, berarti yang Mn ini mengalami reduksi, penurunan biloks. Nah, untuk C ini mengalami reaksi oksidasi karena dia mengalami kenaikan bilok. Oke. Nah, lanjut langkah kedua. Ini menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, tadi yang berubah biloks itu kan Mn dengan C. Nah, kita hitung Mn di ruas kiri dan juga kanan. Nah, untuk ruas kiri itu Mn-nya ada 1 atom. Di ruas kanan itu juga 1, berarti Mn-nya ini sudah setara, sudah sama-sama 1, jadi tidak perlu ditambahkan koefisien. Nah, untuk yang C di kiri itu 2, nih kan, C2. Jadi ada 2 atom C di kiri. Nah, sedangkan di ruas kanan itu hanya ada 1, sehingga kita perlu menambahkan koefisien pada CO2 ini, yaitu sebanyak 2, sehingga atom C di ruas kanan ini sama jumlahnya dengan ruas kiri, yaitu sama-sama 2. Oke, sudah setara ya. Sudah setara atom yang berubah biloksnya. Kita lanjut langkah ketiga, itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita tahu bahwa biloks Mn itu adalah +7 berubah menjadi +2, berarti mengalami penurunan sebanyak 5. Oke. Nah, untuk yang Mn ini mengalami penurunan sebanyak 5, dari +7 menjadi +2. Nah, untuk si C, karena satu atom C itu berubah biloksnya dari +3 menjadi +4, berarti perubahannya hanya 1 kan. Nah, karena ada 2 atom C yang terlibat, ini kan C2, berarti ada 2 atom C yang terlibat, maka biloksnya ini kita kalikan 2.
Berarti 2 dikalikan plus 3 jadinya plus 6. Dan di sini juga dikalikan 2 karena kita tambahkan koefisien tadi kan di sini. 2 dikalikan plus 4 berarti hasilnya adalah plus 8. Sehingga perubahan biloks C itu dari plus 6 menjadi plus 8. Berarti C ini mengalami kenaikan bilok sebanyak 2. Oke, dari plus 6 menjadi plus 8. Berarti naiknya 2. Nah, nih kan, kita sudah tahu bahwa kenaikannya adalah 2 dan penurunannya adalah 5. Nah, langkah keempat itu menyetarakan perubahan biloks dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Nah, menyetarakan perubahan biloks berarti menyetarakan penurunan dan juga kenaikannya. Nah, agar setara penurunan dan kenaikan biloksnya, maka perlu kita kalikan. Nah, untuk yang mengalami penurunan berarti dikalikan 2, berarti MnO4- ini nanti dikalikan 2, Mn2+ juga dikalikan 2 koefisiennya. Nah, untuk yang mengalami kenaikan, itu dikalikan 5. Berarti nanti C2O42- dikalikan 5. Begitu juga dengan 2CO2 itu dikalikan 5. Nah, seperti itu. Sehingga penurunannya dan kenaikannya akan sama-sama 10. Nih, 5 dikalikan 2 itu kan 10. 2 dikali 5 itu juga 10. Nah, seperti itu. Dikalikan silang saja. Oke? Agar lebih mudah. Nah, lanjut langkah keempat ya tadi. Nah, keempatnya berarti dikalikan koefisiennya. Nah, MnO4- dikali 2 berarti jadinya 2 MnO4-. Karena ini kan koefisiennya 1 di sini. 1 dikalikan 2 berarti 2. Nah, untuk C2O42- ini dikalikan dengan 5 berarti jadinya 5 C2O42-. Nah, untuk Mn2+ ini dikalikan 2 berarti jadinya 2 Mn2+. Nah, untuk 2 CO2 itu dikalikan 5 berarti 2. Nih 2 ini dikalikan 5 jadinya adalah 10 CO2. Nah, seperti itu cara menyetarakan perubahan biloks dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Itu dengan cara mengkalikan koefisiennya. Oke. Nah, langkah kelima itu menghitung jumlah muatan. Lanjut kita hitung jumlah muatan ruas kanan dan kirinya ya. Nah, untuk MnO4- itu muatannya kan -1 tuh. -1 dikalikan 2. Nih, karena ada koefisien 2 di sini. Berarti -1 dikali 2 adalah -2 muatannya. Untuk C2O42- itu muatannya kan -2. -2 dikalikan 5 berarti -10. Oke. Untuk Mn2+ dikali Mn2+ itu muatannya +2. +2 dikalikan 2 berarti +4. Nah, untuk CO2 itu muatannya 0. Nah, sekarang kita totalkan yang ruas kiri dan juga ruas kanan. Nah, untuk ruas kiri itu -2 ditambahkan -10 berarti totalnya -12. Nah, untuk yang ruas kanan itu +4 ditambah 0 berarti totalnya adalah +4. Nah, kan belum setara tuh. -12 dan +4 kan belum sama. Nah, untuk menyetarakan jumlah muatannya, maka perlu ditambahkan ion H+ karena ion OH- karena ini yang diminta dalam suasana basah. Nah, ion OH- yang perlu ditambahkan itu adalah yang di ruas kanan. Nah, itu sebanyak 16 OH-. Nah, kenapa harus 16? Karena +4 ditambahkan -16 itu kan hasilnya -12 sehingga muatannya akan sama dengan yang kiri, sama-sama -12. Nah, maka perlu ditambahkan OH- sebanyak 16 ini. Nah, seperti itu. Ini bedanya dengan yang suasana asam pada langkah 5 ini. Dan juga langkah, langkah 6 dan 7. Oke, langkah 6 dan 7 itu berbeda dengan suasana asam. Oke, kalau suasana asam itu kemarin di video sebelumnya, itu yang ditambahkan di ruas kiri. Nah, untuk yang basah ini di ruas kanan. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti langkah ke-6 dapat ditulis seperti ini. Nih, ada 16 OH- itu di ruas kanan ditambahkannya. Nah, seperti itu ya, agar muatannya setara. Nah, langkah ke-7. Langkah ke-7 itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Oke? Nah, kita tahu bahwa yang terdapat atom H itu adalah di ruas kanan sebanyak 16 kan.
1 dikalikan 16 koefisiennya, berarti total atom H-nya adalah 16, sehingga perlu ditambahkan di sini H2O, yaitu sebanyak 8 H2O, sehingga atom H di kiri ini akan sama jumlahnya dengan yang di ruas kanan, yaitu sama-sama 16. Ini kan 2 dikalikan 8 berarti 16, sama atom H-nya. Begitulah cara menyetarakan atom H dengan cara menambahkan H2O. Oke, nah karena ini reaksinya sudah setara, sekarang tinggal kita buktikan apakah muatan ruas kiri dan kanannya sudah sama atau belum, dan juga kita cek dulu atom di ruas kiri dan kanan apakah sudah sama atau belum ya. Kita lanjut ke muatannya dulu. Dimana untuk MnO4- ini muatannya -1 dikali 2 berarti -2 ya. Nah, untuk yang C2O42- ini -2 dikalikan 5 berarti -10. Nah, untuk H2O itu 0 berarti totalnya adalah -12 ya, yang ruas kiri. Untuk yang ruas kanannya ini +2. Oke. +2 dikalikan 2 berarti +4 ya. Nah, yang CO2 ini 0. Nah, untuk ini OH- itu kan muatannya -1 dikalikan 16 berarti -16. Nih, totalnya jadinya +4 ditambah 0 ditambah -16 itu jadinya -12. Berarti muatannya sudah sama-sama 12 ya. Nah, kita lanjut hitung atom ruas kanan dan kirinya. Nah, untuk Mn di ruas kiri itu 1 dikali 2 berarti ada 2. Nah, di ruas kanan juga 1 dikali 2 berarti ada 2 atom. 2 atom Mn, berarti yang Mn-nya sudah setara. Nah, untuk yang O, di sini 4 dikalikan 2 berarti 8. Nah, yang di sini 4 dikalikan 5 berarti 20. Di sini 1 dikalikan 8 berarti 8 kan? Nah, totalnya berarti adalah 36 ya. 28 ditambahkan 8 berarti 36 atom O. Nah, yang di sini, yang di ruas kanan ini 2 dikalikan 10 berarti 20. Di sini ada 16. Nah, totalnya juga 36 berarti atom O-nya setara. Oke, sudah sama atom O-nya. Kita lanjut yang atom C. Nah, yang C ini 2 dikalikan 5 berarti 10. Yang ruas kiri. Yang ruas kanan ini 1 dikalikan 10 berarti 10. Sudah sama. Sama-sama 10. Sudah setara yang atom C. Nah, yang terakhir yang H, di sini 2 dikalikan 8 berarti 16. Di sini 1 dikalikan 16 berarti 16. Sudah setara juga atom H-nya. Berarti reaksinya sudah setara ya. Nah, ini yang dalam suasana basah. Oke, untuk yang suasana asam itu linknya ada di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe.